Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Lainda, NIM 22650102, kelas C. Di sini saya akan membahas tentang tugas aplikasi sederhana yang saya buat, yaitu dengan menggunakan Visual Basic Studio 2010. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya buat 4 form, yaitu form 1, 2, 3, dan 4. Jadi saya akan bahas dari form pertama dulu. Jadi pada form pertama itu ada label yang berisi tulisan "Selamat datang di menu utama aplikasi Kedai Warung Bakar" dengan gambar picture menggunakan picture box 1. Kemudian ada 3 strip menu, yaitu aplikasi, tentang, dan keluar. Strip menu aplikasi berisi strip menu bagian, yaitu form data customer dan form kasir. Kemudian tentang dan keluar memiliki strip menu bagian, yaitu keluar aplikasi. Jadi coding pada form 1 yaitu pada strip menu yang ini aplikasi, yang data customer, jadi maksudnya ini adalah form 2.show, kemudian me.hide. Jadi pada menu strip yang data customer itu, jika kita klik itu, maka akan menampilkan form 2 yang ini yang berisi form data customer. Kemudian me hide itu artinya form 1 ini disembunyikan atau di hide. Kemudian kita coding form kasir di mana form 3.show kemudian me.hide, di mana jika diklik menu strip yang itu, maka akan menampilkan form 3 yang ini, yaitu berisi kasir dari warung bakar. Dan me.hide artinya menyembunyikan form 1 atau menghide. Kemudian ada form 4.show, kemudian me.hide itu tentang. Jadi jika kita klik strip menu tentang, maka akan terbuka yang ini form 4, yaitu tentang itu berisi aplikasi ini dibuat oleh siapa, dan bila ada pertanyaan atau keluhan, saran, bisa langsung dihubungi saja. Oke. Jadi dan form keluar, menu strip keluar itu kita tinggal tambahkan saja N untuk mengakhiri atau menutup aplikasi. Nanti kita akan running untuk hasil lebih lengkapnya. Kemudian kita lanjut pada form 2. Jadi berisi form data customer, nomor label form data customer, label nomor, nama, nomor telepon, alamat, email, text box, dan button ada 3. Kemudian ada data grid view. Jadi gunanya untuk menampung database. Jadi pertama caranya kita buat dulu database. Kita buka database browser SQLite. Kita open. Jadi jika ingin membuat database baru, kita klik new database. Tapi karena ini saya sudah punya database baru, database yang lama, maka tinggal kita buka menggunakan ini.
kita cari di Tubes VBNet 5. Oke, di sini ada tables ada 6. Jadi kita kasih nama itu terserah mau kasih nama saja. Jadi nanti jadi nama tables ini akan digunakan untuk menyimpan database pada data grid view di Visual Basic ini. Jadi caranya kita langsung ke codingannya form 2 yang ini. Jadi pertama kita import sistem data SQLite. Jadi caranya itu kita ke project, kemudian add reference, kemudian kita ke ini browse. Jadi saya sudah punya file sistem data SQLite. Jadi bukan yang data tadi, bukan yang SQLite yang ini bawaan. Jadi saya simpan di sini. Windows kuliah semester 2. Yang ini SQLite. Jadi yang ini sistem data SQLite DLL. Jadi kita import dan ini kita klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut kita dim database. Jadi string. Kemudian ini data source ini adalah lokasi di mana database yang ini kita simpan. Jadi kita save project atau kita file ini save all. Jadi letaknya itu ada di sini. Jadi data source itu adalah tempat database yang kita simpan untuk dari sini. Kemudian kita dim koneksi SQLite connection database. Kemudian kita bikin sub baru yaitu kita kasih nama sub baca data. Jadi dim SQL string dan select ini pilih dari from Akim. Ini maksudnya adalah Akim ini maksudnya nama tables yang kita buat pada database yaitu database yang ini. Jadi di sini ada 6 tables. Jadi dia memudahkan kita untuk tidak mengambil data-data dari tabel yang lain. Jadi dia punya data dengan nama tersendiri, makanya kita harus kasih nama. Contohnya ini. Jadi di data Akim itu terdapat nomor, nama, nomor telepon, alamat, dan email. Jadi ini saja yang memuat di data Akim ini. Makanya kenapa kita harus kasih nama. Jadi tinggal kita masukkan pada codingan di sini jadi kita pilih dari data Akim, maksudnya dari database yang namanya tablesnya namanya Akim. Kemudian kita dim adapter as new SQLite adapter, dim data as new dataset. Jadi koneksi open itu kita buka koneksinya. Adapter field data, kita pilih yang data nama tablesnya Akim, kemudian kita masukkan data grid view data source dan data tables. Kita pilih ini tadi data tables itu namanya dikasih nama Akim. Kemudian kita tutup koneksinya. Kita lanjut di sub tambah data. Sub tambah data itu artinya jadi kita menambahkan data untuk menyimpan ke database. Jadi codingannya seperti ini. Jadi yang ada di dalam data itu tadi ada nama, telepon, alamat, email. Kita masukkan value-nya dan nama, telepon, alamat, email. Kita buka koneksi, kita kasih nama tambah database. Kemudian kita buka koneksi, kita masukkan parameter dengan parameter titik add with value, ada nama. Kita masukkan yang ini harus sesuai.
nama, telepon, alamat, email. Jadi harus sesuai juga dengan text boxnya, di mana nama itu terdapat pada text box 1, telepon 2, dan seterusnya. Kemudian tutup koneksi. Lanjut kita buat lagi data yang baru, yaitu kita kasih nama edit data. Ini sebelum kita buat yang ini, kita harus buat data grid view cell click yang ini. Ini maksudnya jika kita pilih data yang ada pada data grid view, nanti saya akan jelaskan saat kita running lebih lengkapnya. Jadi saat kita pilih data pada data grid view itu, nanti datanya akan muncul kembali pada text box. Jadi saat kita klik apa saja yang ada di data grid view sesuai dengan nama-namanya, maka akan muncul pada text box. Kemudian kita hapus, lalu kita masuk ke edit. Edit ini sama, ada nama, telepon, alamat, email. Jadi kita pakai primary, makanya di awal tadi kita masukkan dim primary as integer. Kita masukkan, kita edit, artinya kita hapus, lalu nanti ada button 2, lalu kita tutup koneksi. Kemudian kita bikin lagi sub yang baru itu sub hapus data. Jadi kita di SQL string ini kita menghapus data dari data tables Akim tadi, warna primary. Jadi ini hapus data itu maksudnya jika kita pilih salah satu item yang ada di data grid view, jika kita klik delete, maka seluruh datanya akan terhapus. Kemudian kita lanjut ke, jadi ada kemudian menu strip menu. Di sini ada strip menu, mana strip menu ini itu kembali ke menu utama. Jadi yang ini kita hide, kemudian akan kembali ke menu utama, yaitu form selamat datang tadi. Lanjut form dot 2 yang ini kita uji coba untuk baca datanya, apakah datanya itu masuk atau apakah datanya yang ada di database sudah bisa masuk pada data grid view atau tidak. Lanjut kita ke button klik 1. Jadi kita sudah bikin sub data tadi, ada tambah data dan baca data. Jadi tambah data itu artinya kita tambah, kemudian kita masukkan pada button 1 yang ini. Jadi data yang ada kita masukkan di text box ini, kita tambah, lalu kita akan munculkan ke data grid view dan dia akan tersimpan ke database. Yang tambah data, kemudian baca data itu kita uji coba apakah data yang kita tambahkan itu terbaca atau tidak menggunakan sistem database. Lanjut, yang ini tuh clear. Jadi setelah data ditambah, maka text box kembali kosong. Lanjut, yang tadi sudah. Kemudian button 3 edit. Jadi edit ini, jadi jika dipilih salah satu data di sini, kemudian data tersebut akan muncul di text box. Kemudian kita pilih, jika kita mengubah alamat, kita hapus alamat, kita edit, kita ganti, kemudian kita edit, maka data yang ada di data grid view itu akan berubah. Dan sama, jadi setelah muncul akan text boxnya kemudian kosong kembali. Lanjut ke button klik 2, yaitu hapus data. Jadi sudah ada subdata yang kita bikin, hapus data dan baca data. Jadi setelah dihapus, apakah datanya itu terhapus, apakah muncul atau tidak. Lanjut kita ke form 3. Jadi di sini ada label dan menu strip. Menu strip ini kembali ke menu utama. Ada label. Di sini ada kasir, tanggal transaksi, nomor kontak, nama pelanggan.
ini adalah jenis makanan, jumlahnya dan harganya, total harga, PPN, total bayar. Di sini ada tombol button simpan, edit, refresh, delete. Jadi simpan ini akan menyimpan data yang ada di text box ini akan dimasukkan ke data grid view. Edit ini sama penjelasannya seperti tadi. Jika kita pilih salah satu di data grid view, kita masuk. Jadi datanya itu akan muncul ke text box. Kemudian kita ubah misalnya jumlah pesanan yang tadinya 5 menjadi 10. Jika kita klik edit, maka di sini di data grid view akan berubah menjadi 10. Kemudian refresh ini membuat text box yang tadinya kita isi dia langsung kosong. Kemudian delete sama seperti tadi, kita klik maka terhapus salah satu data yang ada pada data grid view. Jadi codingannya ini sama, ini kita masukkan import sistem data. Kemudian data source-nya ini dimana tadi, yaitu bedanya yang ini sama yang ini tadi, dia ini menggunakan lokasi penyimpanan nama filenya. Ini tadi kan namanya Steamboat 5, jadi dia menggunakan lokasinya di mana. Sedangkan yang ini data Steamboat 5 ini saya masukkan pada ini. Jadi saya masukkan pada nama tubes saya. Jadi tubes saya. Jadi ini tubes. Jadi ini aplikasi yang ini. Di tubes BibNet 5. Kemudian di sini di bin, kemudian debug. Ini namanya. Jadi saya langsung masukkan, tidak perlu saya pakai letaknya di mana. Jadi tinggal langsung sama dengan Steamboat 5. Link koneksi ini sama kayak tadi, sama. Ini kita buat lagi baca data. Jadi ini tablesnya ini beda. Yang tadi namanya Hakim, sekarang Ivan. Jadi saya kasih nama ini, bisa dilihat di sini. Ini di sini ada nomor, nama, tanggal, nota, cumi ayam. Jadi yang ini ada pada label yang saya buat di sini. Yang ini yang ada text boxnya. Oke, jadi tablesnya namanya Ivan, kemudian sub kosong. Kita buat sub baru yaitu kosong, jadi ini mengosongkan text box. Kemudian kita bikin kasih nama sub data yang baru yaitu suka data. Kita insert itu maksudnya masukkan atau tambah data. Insert data ke tables Ivan. Dimana ada nama-nama yang sama kita buat di database tadi. Nah, sesuai dengan text box 1, 2. Jadi ini sesuai dengan text boxnya masing-masing. Lanjut kita buat lagi yang baru, sub data itu edit data, saya kasih nama. Ini artinya update. Jadi sama seperti yang tadi, ini jadi sebelum ke edit kita bikin data grid view yang tadi. Dia gunanya untuk kita memilih pada data grid view, maka akan muncul kembali di sini, lalu kita hapus dan kita klik edit. Jadi edit yang tadi sudah sama kayak edit, dan hapus data itu sama saja. Jadi kita pilih indeks yang mana saja, kita klik di mana saja pada data grid view, lalu kita delete itu, maka semua terhapus dari. Jadi ini makanya bedanya tidak pakai ini sama ini, jadi dia langsung satu kali, tidak satu-satu yang dihapus. Tidak kita misalnya kita klik nota, maka nota yang terhapus. Jadi dia itu satu kali dari tanggal ke total bayar terhapus. Datanya pada database dan datanya pada data grid view. Kemudian ada menu strip yang ada formula 3 kita tampil. Ini kita uji coba datanya, itu baca data, apakah data di database muncul atau tidak. Lanjut ada di teks ini yang ini text box 4 hal teks. Jadi yang ini, jadi
yang ini saya sudah tetapkan masing-masing harganya, yaitu 5.000, 7.000, 9, dan 4.000 serta 2.000. Jadi ini dia sistemnya seperti ini. Jika kita klik pada jumlahnya, misalnya 5, jadi kan satu cumi itu 5.000. Jika kita masukkan jumlahnya 1, maka langsung muncul harganya yaitu 5.000. Jika kita masukkan 2, maka akan langsung muncul pada harga yang ini langsung muncul 10.000. Nanti lebih jelasnya saat kita run. Yang ini sama, jadi ini harganya. Kemudian pada text box yang ini, jadi setelah kita selesai pesan pada yang masukkan jumlah pada yang ke 5, maka akan langsung muncul total harga dari yang keseluruhan ini. Yang ini dikali ini, kemudian semua yang ini dikali ini, lalu totalnya semua ini langsung muncul pada total harga. Kemudian PPN-nya ini dihitung berapa persen yang diambil. Jadi PPN-nya ditetapkan, ya saya tetapkan itu 0,05. Jadi langsung muncul, langsung dikalkulasikan total harga dan PPN, kemudian muncul langsung total bayar. Jadi setelah ini selesai diisi, langsung muncul tiga-tiganya ini. Lanjut, kita button 1 kita masukkan yang sudah data tadi ini, artinya kita menambah datanya. Kemudian button 3 refresh delete, jadi menghapus data. Ini sudah edit data, itu kita mengedit data. Ini kosong, itu kita mengosongkan data pada text box. Ini desainnya form 4, yaitu tentang aplikasi lah, seperti itu. Ini anunya, jadi cuman ini form 1.show me .hide. Jadi kita langsung coba running saja. Jadi pada tampilan awal akan muncul seperti ini, ada 3 strip menu. Langsung kita masukkan data customer. Kita masukkan misalnya, jadi di sini nomornya sudah nomor 9. Ini langsung diatur oleh database. Masukkan nama, kita coba tambah. Jadi data yang di sini tadi langsung kosong, dan di sini langsung menambah data. Dan kita coba edit. Jadi kan ini text boxnya kosong, kita coba pilih yang ini. Kita tekan mana saja, maka langsung akan muncul pada text box. Kita tekan ini, tekan ini, yang ini. Jadi coba kita ganti yang ini, kita ganti alamatnya. Jadi tidak harus kita tekan ini, sebenarnya bisa kita tekan yang ini, kita edit, maka datanya di sini yang tadinya langsung terganti. Kemudian jika kita hapus, kita pilih salah satu aja.
Jadi jika kita pilih hapus, misalnya kita pilih ini atau yang ini, kita hapus, maka datanya langsung terhapus. Kemudian kita kembali ke menu utama, kita ke pengkasir. Masukkan tanggalnya, misal tanggal 12, nomornya sembarang, nama pelanggan, jumlahnya misalnya kita masukkan 5, tab 1. Jadi ini langsung muncul total harga, PPN nya 0,05 yang ini, dari ini, dan total bayar semuanya yang ini 49. Kita simpan di sini, tanggal 12, nomor nota 780, harganya sesuai. Kemudian kita pilih edit, kita misalnya edit yang ini, kita edit ini. Edit pilihannya, jadi langsung berubah ini. Kemudian kita refresh, kita memasangkan, jadi langsung kosong, ada pada text box. Jadi kita delete, kita pilih salah satu ini. Nah, delete. Jadi datanya itu langsung terhapus. Kembali ke menu utama, ini tentang aplikasinya itu. Lanjut, kita kembali. Jadi ini kita keluar aplikasi. Oke, jadi seperti itu tadi tampilan tentang aplikasi sederhana yang kami buat. Jadi mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan dan kekeliruan. Jadi mohon dimaafkan jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya kami juga masih belajar, mohon dimaafkan. Dan mungkin sampai sini saja pembahasan kita tentang aplikasi sederhana yang kami buat. Mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.